Hari ini aku bakal bahas Tenkinoko atau bahasa Inggrisnya Withering with You. Cerita bermula dari MC cewek yang lagi nunggu ibunya di rumah sakit. Terus dia ngeliat cahaya di atas gedung. Dia OTW ke sana yang ternyata gedung itu apartemen terbengkalai dan di atasnya ada gerbang tori. Dia berdoa sambil ngelewatin gerbangnya. Tiba-tiba jadi Tobirama. Si cewek tadi terbang ke atas awan sambil ditemani kecebong. Terus dia jatuh dan tamat. Ya, si Dets karena jatuh dari langit. Gak canda-canda. Kita bertemu dengan MC cowok yang namanya Morishima Hodoka yang lagi di kapal. Terus dia ke bagian atasnya. Habis itu hujan lebat. Gak lama berselang ada suara paus. Hodokanya hampir jatuh, untung ditolong sama om ini. Terus Hodokanya traktir omnya. Terus mereka sampai di Tokyo. Omnya ngasih nomor dia ke Hodoka. BTW Hodoka itu bocah SMA yang kabur dari rumah terus dia cari pekerjaan di kota gede. Tapi boro-boro kerja diterima aja kagak. Terus dia duduk di samping sampah. Baru 16 tahun udah jadi gelandangan. Terus dia diusir sama orang. Dia ketemu bungkusan yang dalamnya moga aja mainan lah ya. Pas dia lagi ngegalau tiba-tiba dikasih burger sama cewek yang di awal scene tadi. Terus dia ke rumah sekaligus kantornya si om di kapal tadi. Tapi karena gak ada yang ngejawab jadi dia asal masuk aja. Gak sengaja lihat cewek yang lagi bobo. いや、ダメだろ、人として。おはよう。 Udahlah, ini udah film kedua masih aja dimasukin jokes freaky-nya. Ceweknya bangun terus bikinin minuman buat Hodoka. BTW nama ceweknya yaitu Natsumi. Terus hubungan cewek ini sama om tadi apa? Mereka berdua itu keponakan. Jadi om tadi pamannya si Natsumi, tapi si Hodoka malah salah paham, malah ngira si Natsumi itu cewek simpanan. Agak sengklek si Hodoka. Omnya datang yang namanya Kei, dan pekerjaan mereka yaitu bikin artikel di majalah terkenal. Topiknya pun juga bebas kayak teori konspirasi atau semacam urban legend. Jadi sekarang mereka mau bikin artikel tentang gadis pencerah atau kita sebut aja gadis BMKG. Hodokanya magang sambil ditemenin Natsumi yang lagi wawancarai dukun. Mereka ngobrolin tentang apakah gadis BMKG itu real. Of course si dukunnya jawab yes. Biasanya aku gak ngerti mereka ngomongin apaan. Pulangnya Hodoka bikin skrip tentang artikelnya. Terus tiba-tiba diterima kerjanya dengan tempat tinggal dan jatah makan. Mereka pun ngerayain kedatangannya si Hodoka sekaligus kali pertama dia makan bareng. Banyak yang mereka lakuin buat nyari informasi tentang gadis BMKG. Dari nanya ke bocil TK, orang tua, sampai ke petugas BMKG langsung. Dan kenapa di setiap scene hujan terus? Karena di Tokyo emang lagi musim hujan selama berbulan-bulan. Gue yakin kalau ini di Indonesia, Jakarta bakal tenggelam. Lanjut, sekarang si Hodoka lagi datengin kucing yang namanya Ame. Terus pas-pasan sama cewek di resto burger tadi. Omnya nawarin buat icelik plus langsung dibayar juga. The fuck, omnya PDF. Tapi King Hodoka langsung nyelamatin ceweknya yang tapinya dikepung terus digebuk buk. Dikira mainan, ternyata asli jir. Kemudian si cewek tadi bawa lari Hodoka ke apartemen terbengkalai. Dia langsung ngomel-ngomel yang bikin Hodoka tremor terus ngebuang pistolnya. Terus Hodokanya langsung down. Tiba-tiba ceweknya datang bilang, aku udah dipecat dari pekerjaanku tadi. Bilang makasih kayak dulu bang. Habis itu Hodoka diajak ke atas apartemennya. Dia nunjukin skill yang bisa bikin cuaca cerah hanya dengan berdoa. Sudah jelas dia adalah gadis BMKG tersebut. Salam kenal aku Hina. Salam kenal aku gue. Lalu lanjut ke scene NPC bocil ngeliat air hujan jadi kecebong. Disusul 2 NPC pelajar yang ketiban kura-kura air. Mari ke Hodoka, sekarang dia lagi mikirin ide bisnis buat ningkatin omsetnya. Terus ke Natsumi ngasih tahu trending yaitu banyak hewan laut dalam bentuk air jatuh dari langit. Cuma kalau dipegang langsung hilang. Tapi si Hodoka malah kepikirannya cuma moni doang. Bete ah. Jadi Natsumi sekarang mau get a job. Kita ke Om Kei, jujur scene ini gak terlalu penting amat. Intinya Om Kei sebenarnya duda anak satu yang pengen ketemu anaknya, cuma dihalang sama mertua karena dia itu perokok, ditambah lagi anaknya itu penderita asma. Balik lagi ke Hodoka, dia lagi di rumah Hina. Mereka makan bareng, terus mereka bikin website bisnisnya, yaitu kekuatan Hina bakal dipakai buat orang yang minta jasanya. Ya intinya si Hina mau jadi pengujian lah. Terus adanya datang yang namanya Nagi. Gak nyangka banget mereka dapat pesanan pertama, lokasinya di Pasar Loak. Yang mesen gebut banget sumpah. Hodoka, Hina, dan Nagi juga ikut ke Pasar Loak buat jalanin ritualnya yang beneran berhasil. Mungkin ini jadi keputusan buruknya Hodoka buat bisnis ginian. Kenapa? Lihat aja plot twist di akhir.
Bisnisnya pun berjalan dengan lancar, mereka banyak banget terima pesanan dari acara nikah, pacuan kuda, event cosplay, lah ada Dewi Dongo, sampai bocil TK. Dan ya jujur si Hodoka lebih banyak keluar daripada di rumah. Sekarang mereka lagi menghadiri acara festival kembang api tahunan. Karena malamnya bakal hujan, jadi panitianya nyewa Hina buat jadi pawang hujannya. Kok berani banget ya panitianya mesen ginian? Ntar kalau gagal gimana? Itu satu Tokyo yang malu jir. Hina pun datang dengan pakaian kimono. Aduhai cantiknya. Dia ke atas landasan helikopter gitu. Dia berdoa dan ajaibnya doanya beneran dikabulin. Tipalnya pun dirayain pada malam harinya. Sedangkan Hodoka sama Hina lagi ngebucin. Wen ya. Hinanya bilang makasih ke Hodoka karena udah ngubah hidupnya sekaligus ngebantu ekonominya maksudnya. Terus kita ke Natsume yang lagi cari kerjaan karena di interview sebelumnya gagal terus. Di Omke dia lagi sibuk kerja terus pengen ngundut tapi keinget gajinya sendiri. Jadi dipatahin rokoknya. Terus dia nelpon seseorang dan yang nganternya itu si Kak Natsumi. Di tengah perjalanan mereka ngobrolin tentang Hodoka yang sering bolos kerja. Jadi gaji Hodoka itu berapa sih? 3 juta. Itu gaji atau UMR Jogja 300.000. Pantas saja si Hodoka cari kerjaan tambahan. Tapi menurut Om Kei itu udah sepadan soalnya dia udah dapat jatah makan, tempat tinggal, wifi juga. Ih, kikir banget. Balik lagi ke Hodoka yang lagi di rumah seorang nenek yang ternyata neneknya si Take. Lanjut lagi ke Natsumi sama Kei yang lagi wawancarai kakek ini. Aki-aki ini nyiapin tentang gadis penjara. Dan satu hal yang diapin kakek ini yaitu gadis penjara akan berakhir dengan tragis. Balik lagi ke MC kita, si Hodoka baru ingat kalau minggu depan si Hina ultah ke 18-nya. Taki pun nyaranin buat beliin hadiah ke dia. Di tempat lain, ada dua bapak-bapak kejar-kejaran, terus dihadang sama entah ini kartu Jojo kali ya. Mereka dari anggota kepolisian yang ngecari keberadaan pistolnya si Hodoka. Ngomong-ngomong soal Hodoka, dia lagi nyari saran buat hadiah Hina. Kata Nagi sih, cincin aja lah bang. Ngotak kenapa? Minta saran kalian malah tambah brutal requestnya. Alhasil dia beneran beli cincin di toko Mitsuha. Sumpah ini studionya gak bisa move on dari film pertama atau gimana sih? Banyak bener referensinya. Kita ke Om Kei yang lagi sama anaknya. Sama Hodoka juga. Awal mereka ketemu karena si Kei mesen jasa pawang hujan yang ternyata punyanya si Hodoka sama Hina. Terus datang ke Natsumi. Terungkap juga si Kei dulu pernah kabur ke Tokyo terus ketemu mendiang istri tercintanya. Makanya Om Kei mungut Hodoka cuma gara-gara relate doang. Ya rental pawang hujannya udah habis. Mereka berdua pun pulang bareng. Ini kali pertamanya si Hodoka mau nembak Hina yang bikin dia gugup. ひなさん穂高。ごめん穂高。私。ひなさん Anjing lucu banget terbangnya. Hina cuma mau ngasih tahu kalau dia mau terhubung sama langit. Kalian gak paham maksudnya, sama gue juga. Terus pas di rumah, Hodoka disuruh sembunyi karena polisi yang mirip karakter Jojo tadi datang ke rumahnya. Dan Hina pun harus kepaksa bohong sama mereka. Dari percakapan mereka tadi, besoknya si Hina bakal didatengin Komnas Perlindungan Anak. Jadi Hodoka sama Hina bakal berpisah. Ternyata Om Ken juga didatengin polisi ke kantornya karena dia gak mau terlibat sama kasusnya. Jadi Om Ken nyaranin buat balik ke rumah. Lah balik lagi, Hina pun juga lagi berkemas-kemas buat kabur dari rumah. Dia pun nyaranin hal yang sama ke Hodoka, cuma Hodoka tetap kekeh sama pendiriannya. Sedangkan keadaan Tokyo sekarang makin parah, bahkan ini badai terbesar dalam 1 dekade. Lihat aja noh awannya. Mereka nyari penginapan kesana kemari tapi pada penuh semua dan tiba-tiba turun salju. Kebetulan atau mungkinkah langit ini terhubung ke hati Hina? Ih, dingin. Serius masa bulan Agustus turun salju? Lah dom Kei. Hodoka mana? Dipecat. Hah? Ya lagian dia dipecat gara-gara kepaksa. Balik lagi ke trio kita yang lagi dihadang polisi, ngaku-ngaku mahasiswa padahal gak punya bukti. Curiga polisinya kalau mereka bocah yang bawa senjata api. こいつ離せ Anjing makin di buff cok. Mereka kabur dan akhirnya dapat penginapan juga. Mereka pada mandi, makan-makan bareng, karaokean. Mereka ngelakuin semua itu agar bisa melupakan masalah yang sedang terjadi. Dan bertepatan dengan hari ulang tahun Hina, Hodoka benar ngasih cincinnya. Hina nawarin ke Hodoka buat berhenti cuaca yang buruk ini. Ya karena dia udah kepilih jadi gadis BMKG yang harus numbalin dirinya. Hodoka mah kagak percaya, nganggap semua itu mitos. Tapi Hina nunjukin kalau separuhnya adalah
Ya, tadi tuh plot twist yang aku maksud. Terus flashback Hodoka pas SMP yang ngejar Cahaya yang bikin dia pengen nyari ke Tokyo. Sumpah agak konyol kalau niatnya beneran mau nyari Cahaya doang. Terus flashback pas Hina masih jadi karyawan McD. だから、泣かないで、小高。ここって、小高。Dan yap, di atas awan ada padang rumput. Hodoka bangun, terus ngeliat baju Hina yang sebenarnya Hinanya udah gak ada lagi. Mereka pada panik karena Hinanya ngilang dan sebelumnya mereka mimpiin Hina yang ditarik ke atas langit. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu, masuk pun tak salam. Ya mereka ditangkap. Ngeliat keadaan Tokyo sekarang yang udah gak hujan lagi bikin seluruh warga Tokyo berbahagia, tapi tidak dengan Hodoka yang ngeliat cincin pemberiannya jatuh dari langit. Mungkin saja Hina menumbalkan dirinya. Di dalam mobil Pak Polisi ngungkapin identitas Hina yang sebenarnya berumur 15 tahun, lebih muda daripada Hodoka. Pemalsuan identitas Hina ini bertujuan agar Hina bisa bekerja tanpa ada batasan umur. Di Om Kei dia ngebiarin banjir masuk ke kantornya, terus dia nelpon anaknya. Anaknya bilang kalau malam tadi dia mimpiin Hina, sama seperti Om Kei juga. Jadi siapapun yang kenal sama Hina, mereka bakal mimpiin dia. Hodoka yang sebenarnya mau diinterogasi mohon-mohon ke polisi buat diizinin nyari Hina. Yang akhirnya dia ngeberontak terus kabur. おい待て Dia pas-pasan sama Kanatsumi, terus dia kabur bareng-bareng. Sedangkan lagi ngejalanin rencananya, yaitu dia ajak dua temen ceweknya ke tempat dia dikurung. Salah satunya minta izin ke WC supaya petugasnya keluar ruangan buat nganterin. Satunya lagi nyamar jadi Nagi yang asli nyamar jadi ceweknya, yang bikin dia bisa keluar tanpa dicurigai. Balik lagi ke Om Kei yang rumahnya mau dicek polisi, sekaligus mereka ngasih tahu kalau Hodoka udah kabur dari kantor polisi. Habis ngerasain bintang 2 kali di GTA, mereka malah masuk ke jalan buntu yang banyak airnya, yang akhirnya motornya malah tenggelam. Dia ngeloncatin pagar terus ngelanjutin perjalanannya dengan jogging dan tujuannya hampir sampai ke apartemen terbengkalai. Pas udah masuk ternyata Om Kei yang udah nungguin. Dia nyoba ngebujuk tapi Hodoka tetap kepala batu. Yang akhirnya 空になんているわけしっかりしろ lagi Om Kei nyoba mengsugesti dia selagi polisi masuk ke dalam gedungnya. Dengan kepintaran Hodoka dia nyoba ngeberontak lagi. 邪魔するなところに行かせてくれよ Terus polisi datang. Di situasi genting gini, Hodoka sudah pasti bakal tertekan. Pada akhirnya dia lari tapi ketangkap. Ngelihat Hodoka yang dikasarin para aparat, Om Kei pun gak terima. Hodoka pun lari tapi tetap dihadang. Entah dari mana, Nagi datang di saat yang tepat. Berkat mereka, dia bisa nyampe di gerbang Tori. Terus keteleport ke tempat yang tinggi banget. Dimakan cacing, terus Hodoka ketemu sama Hina. Mereka terjun bareng, Hodoka ngungkapin perasaannya. Dia lebih milih Hina daripada langit yang cerah. Ini bocah kalau ngomong kagak mikir jir. Habis itu Hinanya komat kamit terus. Hodoka sama Hina ditemuin di gerbang Tori. Sejak saat itu, hujan tak berhenti melanda Tokyo. Hodoka ngejalanin hukuman selama 3 tahun untuk mengulang pendidikan di jenjang SMA. Rencananya dia mau ke Tokyo buat ketemu sama Hina. Pas udah sampai ke Tokyo, fuck, ini ulah halus sendiri Hodoka. Dia nyewa kos-kosan sama cari kerjaan juga. Iseng-iseng buka web bikinan dia. Terus ada satu permintaan yang sebenarnya itu permintaan 2 tahun yang lalu. Dia ke rumah neneknya si Taki. Neneknya cerita tentang Tokyo di zaman Edo yang sebenarnya cuma teluk. Dikarenakan manusia serta hujan, Tokyo sekarang jadi kota gede. Jadi dilihat di kondisi Tokyo sekarang itu sama aja kayak balik ke kondisi dulu. Sekarang Hodoka ketemu sama Om Kei yang kantornya udah jadi gede. Dia cuma mau berkunjung doang terus balik. Di tengah perjalanan dia ketemu sama Hina. Kedua insan ini kembali bersama, menandakan ending dari Tenkinoko. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining.
Bagus banget movie-nya. Jadi pertama-tama aku mau bahas kelebihannya dulu. Dari segi animasi, gak usah ditanya lah ya, udah bagus banget. Terus emosinya juga dapat. Gue nyesek pas adegan Hinda buka baju. Sumpah itu kenyataan pahit banget buat Hodoka. Tapi di sini kita gak nyalain Hodoka 100%. Seandainya Hinda ngasih tahu konsekuensi dari kekuatannya, mungkin saja mereka dapat pekerjaan yang lebih layak. Gak perlu lah jadi pawang hujan segala. Sekarang dari sisi kekurangannya, jujur film ini kurang nge-explore flashback dari karakternya. Bahkan kita gak dikasih tahu kenapa Hodoka ngerantau. Pernahnya dia cuma ngasih tahu kalau rumahnya bikin dia sesak. Jadi aku bisa simpulkan Hodoka anak broken home. Selanjutnya dari segi pesan moralnya, pesan moral yang bisa aku ambil dari film Tenkinoko ini adalah lo harus effort sama cewek lu. Effortnya pun gak sepenuhnya uang. Lo bisa aja ngabikin waktu bareng dia. Dan kalau bisa lo harus ngorbanin sesuatu. Bahkan jika harus nenggelamin ibu kota. Overall gue kasih rating 8,2/10. Semoga kalian terhibur dengan konten gua. See you the next time. Adios. 世界が君の小さな肩に乗って